Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana Yusuf dari kelas 11 MIPA 2 akan menjawab tugas dari Bu Sum. 1. Ekstrinsik adalah sebuah cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar cerpen tersebut. Secara khusus, unsur intrinsik dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita dalam sebuah karya sastra. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. 2. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Bangkit. Cerpen karangan Alfred Pandie. Pandanganku pada langit tua, cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi, gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dalam orang tua karena tidak lulus sekolah. Hari ulang tahun yang gagal dirayakan dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Sebulan lagi si ada yang menyebalkan, teman-teman yang konvoi merayakan kemenangan sedang aku. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus menembak senyumku. Walau sakit dalam hati mulai mengiris sekali. Aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang tergiang-giang merobek otakku. Sudah sana, kerjakan keinginanmu itu. Kamu kira aku tak laku, jadi begitu sejakah? Caramu oke, aku ikut. Semoga aku tidak menyesal mengkhianati cinta suci ini. Beberapa kata yang sempat masuk ke HP-ku, diikuti telepon yang sengaja aku matikan karena kesal atau muak. Aku termenung di pinggir jalan memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam. Sore mbak, kayaknya lagi sedih banget. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan berjalan tak beraturan. Ia mengeluarkan sebilah pisau lipat dan mengancamku. Aku hanya terdiam dan berkata membuatnya sedikit bingung. Aku meraih tas di sampingku dan menyerahkan padanya. Ini ambil semua. Aku tidak butuh semua ini. Aku hanya ingin mati. Aku melepas tas menghadapnya yang disambut dengan senyum picik dan ia pun menghilang di gelapnya malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan menyusuri malam, berdiri menatap air sungai yang mengalir. Airnya deras di sini di atas jembatan tua ini. Angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit dan bertabur bintang. Rasanya tidak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas, menutupi mata dan tinggal beberapa senti lagi aku akan terjatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba sosok pemabuk yang menodong pisau padaku, tidak menarik bajuku dan menampar pipiku kuat keras sekali tamparan. Ini tas dan uangmu, aku tak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan melemparkan tasku di atas tanah, dan ia berlalu pergi. Aku bangkit dan meraih tas. Aku kembali menyusuri tangga turun. Sosok yang tadi pria mabuk yang ternyata seumuran denganku. Di sekujur tubuhnya penuh tato dan tubuhnya kurus sekali. Ia berdiri termenung pada tangga jalan sekali menatapi langit dan menghapus air matanya. Boleh aku berdiri bersamamu? Aku menyapanya, tapi ia hanya terdiam membisu. Aku berdiri di sampingnya menunggu sampai kapan ia akan berdiri pergi dari sini. Kapan kamu menamparku? Kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berbagi lagi. Pria yang aku cintai bertahun-tahun mencapakanku dengan tuduhan yang tak jelas. Aku memulai pembicaraan dengan sesekali menghapus air mata akibat dari gejolak di hatiku.
Apa kamu akan terdiam, atau aku telah mengusikmu? Aku melihatnya, dan ia balik menatapku tajam. Aroma alkohol dari mulutnya jelas tercium saat ia berbicara. Maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Menurutku aku terlalu lemah. Masalah apapun, jangan berhenti untuk bangkit. Bukalah, setiap hari kita merasakan hal yang sama, ia berkata sembari mengulurkan tangannya, yang ternyata cuma 2 jari yang utuh. Aku mulai merinding karena sedikit takut sehingga aku tak membalas uluran tangannya. Kaget ya Mbak, jariku yang lain ini potong oleh preman karena persaingan hidup. Di jalan seperti ini, hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Harus rela kedinginan, dingin, nyamuk, dan tempatku tertidur hanya di emperan toko. Dan kalau sudah penuh oleh gembelan itu, terpaksa aku mencari tempat lain yang menurutku layak. Maaf bila aku mengambil tasmu. Aku butuh makan, sudah 3 hari aku tak makan. Sisa makanan di tong sampah sudah membusuk karena hujan kemarin. Biasanya aku mencari sereca kenikmatan di sana yang masih bisa layak kutelan. Rasa lapar tak akan bisa membuatku jijik. Ketika hari saat membuka mata yang ingin hanya perut dan perut, ia terdiam dan mengalihkan pandangan luas menembus angkasa langit. Malam ini aku hanya terdiam, terpaku dengan mulut tersebut. Betapa aku tak percaya setelah mati. Bagaimana mungkin seandainya sekarang aku berada di posisi ini? Aku yang terlahir dari keluarga sederhana namun penuh kehangatan. Uang bukan masalah. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Semuanya cukup, tapi ternyata itu bukan kebahagiaan, itu nafsu sesaat. Aku memang memiliki segalanya, tapi tidak dengan cinta. Selalu ada yang kurang setiap hari. Tanpa kebersamaan kita mati. Terutama pentingnya mensyukuri apa yang ada. Aku menarik tangan dan menjambak tangannya kuat-kuat dan tinggal duduk jari mesti sedikit risih karena aneh menurutku. Aku memberinya sedikit pelukan hangat. Ia tersenyum memerahkan mulutnya yang bau alkohol dan bau WC umum. Aku menyerahkan tasku padanya. Ambil, aku tak mengenalmu, tapi kamu beriku banyak alasan. Hari ini kenapa aku harus kuat menghadapi hidup ini, karena dan nanti bukan hidup harus tetap dijalani. Aku sadar makin punya segala bodoh sekali cuman karena cinta. Semangatku hilang. Belum tentu ia jodohku. Belum tentu ia juga memikirkan hal yang sama, rasa sakitku. Aku berlari menuruni tangga meninggalkan ia sendiri yang masih terdiam menatap kembali langit, menampakkan bintang-bintang kecil yang berkelit dengan jenak seakan hari ini tak akan berlalu. Ketika aku akan menapaki jalan, kekasihku sedang berdiri di depanku dengan bunga mawar banyak sekali di tangannya. Sementara di belakangnya orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat ini. Mulai, maafkan aku sayang, ternyata aku yang salah menilaimu. Makasih ya sudah membuat hidupku lebih berharga karena ini. Ia menyerahkan bunga dengan sebuah deri usaha punyaku yang entah dari mana ia mendapatkannya. Tapi disinilah aku bisa menulis menitikan setiap masalah rasa banggaku atas kekasihku ini. Aku memulik erat tubuhnya. Lama kami terdiam diiringi tangis dan canda menghiasi malam. Sementara aku kedua orang tuaku tersenyum senang. Aku mengajak kekasihku menaiki tangga untuk mengenalkan pada orangnya yang mengajarkanku bahwa hal khususnya arti bersyukur. Kami menapaki jalan tangga dan melirik sekeliling dan mencari, namun sosok itu hilang tak berbekas. Kami turun dan kami pergi ke mall bersama orang tua dan adikku untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus berakhir. Tamat. Unsur intrinsik cerpen bangkit. 1. Latar belakang penulis. Penulis menjumpai berbagai reaksi masyarakat saat mereka gagal dan berputar asa. Dalam cerpen ini, penulis ingin menginspirasi motivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya hidup melalui ceritanya. 2. Keyakinan penulis. Penulis yakin bahwa kejadian ini banyak ditemukan di masyarakat, banyak orang yang bunuh diri karena putus asa.
Maka penulis menggambarkan situasi tersebut dalam sebuah cerpen. 3. Latar belakang masyarakat. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini. Cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama dengan cerpen ini. 1. Nilai dalam cerpen adalah suatu yang dapat diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau yang dapat memanusiakan manusia sehingga berguna bagi manusia dalam hidup sehari-hari. 2. Nilai terkandung dalam cerpen antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Nilai sosial kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan moral berada di dalam masyarakat. 3. Nilai religius keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. 4. Nilai pendidikan edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkat laku dari baik ke buruk. 5. Nilai estetis keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik, menyenangkan rasa seni. 6. Nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. 7. Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. 8. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. 9. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, sosiologi, budaya, edukasi, humoris, dan sebagainya. 3. Nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu berjudul Bangkit karya Alfred Pandi. Nilai moral saat tokoh aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, tidak hanya menuntut sesuatu karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.